Tuhan malu. Ada hadis satu, Tuhan cemburu. Pernah tak dengar? Tuhan cemburu. Kalau Anda mencintai orang lain, oke. Cinta harta, oke. Cinta anak, oke. Cinta istri, lebih-lebih lagi. Tapi jangan lebih dari cintamu kepada Allah. Kalau tidak, dia cemburu. Jadi, ini sifat-sifat yang dijelaskan oleh Rasul untuk mendekatkan kita kepada Allah. Terlalu banyak itu. Dia lebih dulu cinta pada Anda sebelum Anda cinta dia. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ini prinsip yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau bicara tentang cinta Rasul. Tapi tidak banyak ketawanya. Jadi saya tidak boleh panjang-panjang sepanjang Gus Bahar. Saya hanya ingin menjelaskan atau berusaha menjelaskan 3 atau 4 kata dari Al-Quran yang boleh jadi merupakan dasar-dasar untuk keteladanan kepada Nabi. Yang pertama, yang dituntut dari kita itu percaya untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, termasuk Nabi Muhammad dan seterusnya. Mari kita introspeksi. Anda percaya Nabi Muhammad itu Rasul? Kenapa percaya? Kenapa percaya? Coba tanyakan diri Anda, kenapa saya percaya? Bertingkat-tingkat. Saya mau, Imam Ghazali membeli ilustrasi begini. Ada satu orang pemuda jatuh cinta pada satu gadis. Tapi dia masih bingung, itu gadis cinta sama saya atau tidak. Maka dia punya teman. Dia berkata padanya, gadis itu cinta kamu. Dia percaya nggak? Dia percaya karena sesuai dengan keinginannya. Ya kan? Ada bukti? Tidak ada bukti. Anda percaya Nabi Muhammad, kenapa? Ini tingkat yang paling rendah dari kepercayaan. Kita naik sedikit. Ada satu orang cinta atau benci pada satu orang. Terus dia, itu orang yang kau benci meninggal. Masa? Iya, tidak mungkin. Dia, mari kita ke rumahnya. Kita cari tahu dia. Sampai di dekat rumahnya, dia lihat atau dia dengar ada orang yang menangis. Itu buktinya, sudah menangis keluar dari. Ada bukti atau tidak? Ada. Tapi bukti ini valid atau tidak? Tidak. Anda percaya karena ada bukti yang Anda pegang atau tidak? Bagaimana bukti Anda itu? Ini tingkat kedua dari percaya. Tingkat ketiga, itu si A meninggal. Ambil contoh. Siapa yang bilang? Guru saya. Percaya tak? Kenapa percaya? Karena percaya pada guru. Bisa salah nggak gurunya? Bisa. Anda percaya Nabi Muhammad, kenapa? Tidak. Ada karena dia mengetahui Nabi Muhammad
dia pelajari Nabi Muhammad, baru dia katakan, oh memang saya percaya dia itu Rasul. Coba nanti kembali ke rumah renungkan, saya percaya Nabi Muhammad ini kenapa nih? Kita bisa bertingkat-tingkat, ya kan? Terus setelah Anda percaya, kita dituntut untuk syahadat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Semua sudah syahadat. Kenapa Anda? Sebelum sampai kenapa syahadat, apa artinya syahadat? Jangan sampai bukan syahadat yang Anda cuma ngomong, barangkali bukan syahadat. Syahadat itu kesaksian. Saya bersaksi. Kalau Anda jadi saksi, salah satu dari dua. Anda lihat dengan pandangan mata, atau Anda ketahui berdasar ilmu. Ya kan? Oh itu si A matinya karena ditembak. Dari mana kamu tahu? Saya bersaksi. Saya lihat ada orang tembak mata kepala. Oh matinya karena dicekik. Dari mana tahu? Kamu lihat. Saya tidak lihat dengan mata kepala, tapi saya lihat dia lehernya tercekik. Jadi bisa karena pandangan mata, bisa karena pengetahuan. Menguji kebenaran seseorang itu bisa melalui pandangan mata, bisa melalui apa yang disampaikannya, itu yang saya percaya. Ketika Anda berkata, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka Anda perlu mempelajari siapa dia. Kalau tidak bisa, pelajari apa yang dia sampaikan. Nah, sudah tidak harus syahadat. Ini setelah syahadat nanti baru ada keteladanan itu. Ya kan? Tidak mungkin ada seorang yang mempelajari sejarah kepribadian Nabi Muhammad yang dia tidak akui bahwa itu orang sangat hebat. Ada seorang perempuan peneliti, Ernie Besant, peneliti Inggris, dia bilang tidak mustahil orang mengenal Nabi Muhammad dan dia tidak kagum, bahkan dia tidak percaya bahwa dia utusan Tuhan. Mustahil. Ada satu peneliti Inggris, dia baca Quran, dia bilang yang sampaikan ini gila atau sangat percaya diri. Apa? Itu dia tantang orang. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau kamu tidak percaya bahwa ini firman Tuhan, buat semacam itu. Tantangannya tidak hanya berlaku sekarang, sampai akhir zaman. Ini gila ada orang nantang kayak gini. Ya kan? Jadi waktu saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu karena Anda kenal kepribadiannya atau kenal ajarannya. Kalau tidak, saksi bohong ini. Kita dituntut untuk bersaksi. Kita baca di Quran. Kita baca di Quran apa itu? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwayyannaka wijhatan tardaha fawalli wajhak. Terus turun itu perintah untuk mengarah ke Mekah. Ada yang ini kenapa nih? Oh, ke Mekah. Ya, apa terus dia katakan begitu Tuhan. Setelah bicara soal pengalihan kiblat, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Syahadah lagi di sini. Kamu dituntut untuk menjadi syuhada 'alan nas,
wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ada dua maknanya. Syahid itu, syahid bisa berarti yang menyaksikan, bisa berarti yang disaksikan. Kamu diminta untuk menyaksikan bahwa memang dia. Kedua, kamu diminta untuk disaksikan orang bahwa ini dia Islam yang benar. Beri teladan. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul jadikan dia teladan. Syahidah. Atau Rasul akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kamu memang adalah umatnya. Itu syahadat. Ya kan? Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ir rasul. Kita lihat keteladanan nih. Yattabi' itu ada dua kata yang mirip, yatba dan yattabi'. Dua-duanya berbicara tentang masalah yang sama. Di surat Al-Baqarah, apa itu? Di surat Al-Baqarah akhirnya itu yang hafal Quran itu astagfirullah, tunggu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang tua sudah lupa. Ada di surat Taha. Di surat Taha itu la yukhrijannaka la yukhrijannaka masyarakat. Bukan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ikutilah wa in ja'akum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia katakan tabi'ah hudaya. Bukan ittaba'. Tapi ada lagi satu di surat Taha, la yukhrijannakum minal jannati fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apa bedanya? Anda ikutinya bagaimana? Ikutinya tabi'ah atau pakai ittaba'? Beda. Banyak orang yang hanya tabi'ah, tidak ittaba'. Kata sementara ulama yang tabi'ah itu la khaufun alaihim wa la yahzanun di sorga nanti. Kita ikuti di sorga, Anda tidak lihat. Tapi kalau di dunia tidak. Yang ittaba'ah itu apa namanya? Fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan sesat di dunia ini, tidak akan sengsara di dunia ini. Kalau Anda ittaba', mengikuti secara bersungguh-sungguh. Teladannya dia dalam segala hal. Yang keempat, kata yang keempat yang saya mau terangkan, qudwah dan uswah. Menarik, Nabi disuruh ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadi, qudwah. Tetapi kita bukan disuruh iqtadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia berkata qudwatun hasanah. Kenapa? Qudwah itu mengikuti, meneladani apa yang baik pada yang diikuti, tapi apa yang buruk jangan ikuti. Saya beri contoh. Nabi Muhammad disuruh qudwah nabi-nabi.
Apa semua kegiatan Nabi itu pasti baik? Tidak semua disuruh Nabi ikuti. Nabi disuruh mengikuti Nabi Nuh yang mendoakan umatnya. Tidak, tidak disuruh. Nabi Musa itu yang narik jenggot saudaranya yang emosi, disuruh ikuti itu? Tidak. La takut birahiyati. Tidak disuruh dia. Disuruh mengikuti Nabi Ibrahim yang beristighfar pada orang tuanya yang sudah jelas-jelas kafir. Tidak disuruh. Ya, disuruh meneladani Nabi Yunus yang lari dari tugas. Itu qudwah. Kalau kita disuruh apa? Uswah. Semua yang dari Nabi itu hebat. Teladani dia dengan cerdas. Itu keteladanan. Jadi pelajarilah Nabi. Oh ini saya ikuti. Oh tapi harus cerdas. Oh ini pada masanya. Sekarang bukan ini lagi. Itu yang kita. Jadi bukan lantas ambil semuanya. Semuanya baik yang ditampilkan oleh Nabi. Tetapi bisa berubah karena perubahan situasi, karena perubahan keadaan. Itu keteladanan. Allah berfirman begini. Apa itu? Tsumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah wa innama a'idzukum, kalau ada Quran di samping kita. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Pesan Tuhan, saya hanya berpesan pada kamu satu. Apa itu? Berpikir secara mandiri atau berdua atau berjamaah, kamu akan sampai pada kesimpulan ma bisahibikum min jinnah. Mengerikan. Dia katakan, kita terjemahkan dulu, tidak ada sedikit pun ketidakberesan akal pada teman. Dia tidak katakan temanmu tidak gila, karena boleh jadi setengah gila. Sedikit pun tidak ada. Tapi dia namanya sahibu. Itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya Nabi Muhammad. Dia namanya sahibu, sahabat kamu. Kalau sahabat itu dikenal atau tidak? Kamu kenal dia. Sejak muda kamu kenal dia. Kenapa baru sekarang kamu ini? Nabi sahib itu. Terus dia itu sahabat. Sahabat. Bukan cuma sama orang Islam sahabat. Dia menemani. Itu menarik lagi. Saya teringat sekarang. Kalau kita buka Al-Quran, berdoa itu pakai ya atau tidak? Ya itu panggilan yang jauh. Kalau doa dalam Al-Quran tidak pakai ya. Rabbana atina, bukan ya Rabbana. Rabbighfirli, tidak pakai iya. Kenapa? Karena Anda diminta dekat pada Tuhan. Kalau Anda tidak dekat pada Tuhan, Tuhan yang dekat pada Anda. Jadi tidak pakai iya. Anehnya, ada 2 kali kata ya dalam Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi. Tapi itu bukan doa. Itu keluhan. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ini kaumku jauh dari engkau ya Allah, tapi saya ada di sampingnya nih. Saya mohon ya Allah, saya mengeluh, mereka menjauh dari Al-Quran. Kenapa dia? Karena dia jauh dari Tuhan. Ini orang-orang jauh dari Tuhan. Padahal Nabi ada di situ sahabatnya. Karena dia tidak menjauh dari orang jahat, dia tidak jauh. Itu. Oke. Bagus tadi kita baca ayat. Ada yang dibaca tadi. Ini barangkali pelajaran buat kita. Itu tadi ayat yang dibaca. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Banyak yang salah paham, tidak ngerti Quran, kata kita harus tegas. Ada kan yang begitu toh? Qulil haqqa walau kana murra. Kan ada begitu. Kalau orang kafir asyidda alal kuffar, tidak ngerti Quran. Ada perbedaan antara kuffar, alladzina kafaru, dan al-kafirun. Al-kuffar itu adalah orang-orang yang berbeda dengan kita dan memusuhi kita. Kalau al-kafirun itu orang yang berbeda dengan kita, tetapi dia tidak memusuhi kita. Kalau alladzina kafaru bisa menggabung. Saya pernah berkata, tidak ada di dalam Al-Quran, ini Gus Bahak kita pernah ngomong-ngomong itu soal Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa itu Qul ya ayyuhal kafirun? Itu mengikuti perintah Allah. Jadi itu yang berkata al-kafirun itu Allah. Sampaikan wahai al-kafirun, bukan dari Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada non-muslim anta kafir. Kenapa? Karena kalau kita berkata dia kafir, dia pun bisa berkata pada kita kafir. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan. Jangan mati. Orang baik-baik tidak usah bilang kafirun. Tidak ada dalam Al-Quran. Satu kali ada dalam Al-Quran itu, tapi hari kemudian nanti Nabi tidak disuruh berkata al-kafirun. Tapi al-kuffar bagaimana? Wasdud alaihim, nanti ada asyidda'u alal kuffar. Kalau Anda dalam perang harus tegas. Dan ketegasan itu bisa bermacam-macam. Ada orang bermain-main dengan agama. Sudah tegas saya, maaf saya tinggalkan. Saya tidak mati dia, itu tegas. Asyidda'u alal kuffar, tegas. Bukan semua orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'buduna ma a'budu, lakum dinukum. Itu keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya kan? Ruhama bainahum, saling berkasih-kasih antara mereka. Apa sih rahmat itu? Apa artinya rahmat? Rahmat itu keperihan hati melihat ketidakberdayaan suatu pihak yang mendorong Anda membantu untuk meringankan. Kalau Anda bantu orang tapi hati Anda tidak perih, itu bukan rahmat. Keperihan hati melihat ketidakberdayaan yang mendorong Anda membantu. Banyak orang bantu tidak perih hati, bantu aja biar dia tak mati saya, itu bukan rahmat. Ruhama bainahum. Baru dia katakan tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah. Mereka salat, mereka ruku, mereka sujud. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, saya punya guru, sujud dalam Al-Quran bukan hanya berarti salat. Sujud itu patuh kepada Allah. Terus
Ini sahabat-sahabat Nabi ini yang dipuji dan istimewa tidak berbisnis dengan Tuhan. Dia tidak katakan yabtaguna ajran minallah, yabtaguna fadlan minallah, wa ridwana, ridha. Dibutuhkan ridha. Ridha itu lebih baik dari surga. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridha itu yang mereka harapkan, yabtaguna fadlan minallah. Terus simahum fi wujuhihim, bukan bekas dahi yang ada di sini, bukan itu. Wajahnya cerah. Itu Nabi Muhammad. Orang lihat banyak yang percaya langsung. Mahadha biwajhi kadzab. Ini mukanya bukan muka orang bohong. Cerah air mukanya, simpatik. Kalau ini, saya tanya dokter kulit, apa itu? Itu kebetulan ada, dia punya tulang ini menonjol, jadi waktu sujud itu sebabnya ada orang di kakinya, ya, ada orang di kacamatanya. Asal sujud itu, bahkan ada ulama yang berkata jangan lihat asal, bahaya itu, bisa menipu itu. Bukan itu asal sujud. Simahum min asal sujud. Anda lihat orangnya simpatik, orangnya ceria, itu. Nabi tidak ada bekas sujud di sini. Kalau ada, betul ada. Di antara kedua alisnya ada urat yang terlihat dan orang tahu kalau itu terlihat berarti Nabi marah. Dia tahan amarahnya sehingga naik sini. Orang tahu, oh ini dia lagi marah. Itu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Ada yang baca dzalika mathaluhum fit Taurat wal Injil. Tadi dibaca begitu. Ada yang baca dzalika mathaluhum fit Taurat, baru wa mathaluhum fil Injil. Terus berkembang, terus meningkat, terus semakin banyak. Kenapa? Karena sikap simpati yang mereka berikan, karena keceriaan wajah yang mereka. Nah, jadi kalau mau diteladani Nabi, kita bisa simpulkan nih. Kita mau simpulkan, jaddidu imanakum sa'atan fasa'at. Perbaharui iman. Kalau selama ini baru ikut-ikut, insya Allah tidak apa-apa kalau ikut-ikut. Tapi perbaharui. Syahadah, kita disuruh bersaksi. Bersaksi lagi harus di depan orang. Paling tidak satu orang sudah dianggap muslim. Tingkatkan kesaksian Anda dengan aneka kegiatan yang positif. Baru teladani, cerdaslah dalam meneladaninya, sesuaikan dengan setiap waktu dan tempat, dan taat, tunduk, agungkan Nabi, dan percaya sepenuhnya bahwa beliau adalah Rasul. Allah Maha Esa, Maha Baik. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, hai hambaku, dari baiknya nih, dengar, hai hambaku, aku menciptakan langit dan bumi. Apa kamu kira aku tidak mampu memberi engkau apa yang kamu butuhkan? Jangan menuntut dari aku rezekimu yang engkau akan gunakan besok, karena aku pun tidak menuntut dari kamu melaksanakan kewajiban besok hari ini. Demi cintaku kepadamu, cintailah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.